Bab 76. 10 kartu keanggotaan pertama terjual habis. Manajer yang baru saja sampai di pintu berbalik. Ia mengerutkan kening sambil menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin. Berbisnis selalu tentang kejujuran. Kecurangan seperti ini tidak lagi cocok untuk pekerjaan ini. Pergi ke meja resepsionis dan periksa gaji bulananmu. Kalian berdua dipecat. Setelah itu, ekspresi mereka berdua berubah drastis. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi manajer tidak memberi mereka kesempatan dan pergi dengan langkah lebar. Ketika dia tiba di restoran Zhang Han, ekspresi manajernya agak pahit. Bos, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau dua orang baru dari dapur sudah menukar satu. Saya sudah memecat mereka. Ini sungguh tidak masuk akal, saya tidak percaya mereka melakukan hal seperti itu. Karyawan restorannya sungguh mengecewakan. Petik 2. Aku bahkan tidak ingin bekerja di sana lagi. Batuk-batuk, bos, kenapa kamu tidak mempertimbangkanku lagi? Awalnya sang manajer mengucapkan beberapa patah kata dengan marah, tetapi tak lama kemudian, suasana berangsur-angsur berubah, dan sang manajer sekali lagi mengutarakan keinginannya untuk bekerja di sini. Namun, Zhang Han menggelengkan kepala dan menolaknya. Setelah beberapa saat, manajer itu menyerah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya lalu berbalik untuk pergi. Namun, hati sang manajer telah bersiap untuk dikalahkan berulang kali. Ia sangat yakin bahwa selama seni bela diri seseorang mendalam, alu besi akan digiling menjadi jarum. Dia yakin suatu hari dia akan membuat Zhang Han menerimanya. Setelah manajer pergi, Zhang Han menemani Meng Meng menonton kartun, dan dengan sangat cepat, waktu sudah menunjukkan pukul 5.30. Kali ini, rombongan tamu pertama adalah sepasang lansia. Pria itu tampak berusia 50-an, berwajah persegi, dan mengenakan tunik Cina. Meskipun raut wajahnya ramah, tubuhnya tanpa sengaja memancarkan aura superior. Di sampingnya ada seorang perempuan yang tampak lebih muda darinya. Rambutnya masih sangat gelap dan wajahnya terawat baik, tetapi garis-garis di sudut matanya menunjukkan tanda-tanda penuaan. Bohong, kamu akan tahu setelah mencicipinya nanti. Makanan di sini benar-benar yang terbaik yang pernah kumakan. Setelah memasuki restoran, pria berwajah persegi itu menepuk pelan punggung wanita itu sambil tersenyum. Baiklah, makanannya membuatmu menghabiskan begitu banyak uang, pasti lesat. Wu Ling tertawa acuh tak acuh. Sikapnya sopan, nadanya lembut, dan ia memiliki sikap seorang wanita bangsawan. Ia pasti cantik di masa mudanya. Meskipun agak mahal, kamu sudah lihat papan pengumuman di pintu masuk. Kartu itu sudah terjual 7. Kalau kamu tidak membelinya sekarang, kamu tidak akan mampu membelinya nanti. Pria berwajah persegi itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau kamu mau beli, beli saja. Kita semua sudah tua, dan anak-anak kita juga baik. Kalau mereka tahu kamu suka, jangan sebut uangnya, mereka pasti akan membelikannya untukmu meskipun harganya 10 juta. Wu Ling terkekeh. Itu tidak akan berhasil. Wajahnya yang persegi menegang saat ia berkata, tidak mudah bagi mereka untuk menghasilkan uang. Lagi pula, meskipun mereka anak-anakku, aku tidak suka menerima begitu banyak uang dari mereka. Pria berwajah persegi itu bernama Li Qiang. Ia pernah bekerja di pemerintahan dan menjabat sebagai kepala divisi. Meskipun sudah pensiun, ia masih memiliki wewenang. Ia memiliki seorang putra dan seorang putri, keduanya adalah mahasiswa berprestasi dan memiliki otak bisnis yang cemerlang. Putranya telah mendirikan perusahaan keuangan, putrinya perusahaan kosmetik, putra sulungnya memiliki seorang putra, dan putri bungsunya memiliki seorang putri. Sungguh keluarga yang bahagia. Ia dan Wu Ling hanya perlu menikmati masa tua mereka untuk saat ini. Selama beberapa tahun ini, anak-anak mereka akan memberi mereka uang setiap bulan, dan mereka tahu bahwa Wang Qiang tidak suka menerima uang, jadi mereka hanya akan memberi Wu Ling uang setiap saat. Di sisi lain, tadi malam, Wang Qiang duduk di sofa dan memikirkannya cukup lama, tetapi akhirnya dia tidak dapat menahannya. Dia berkata bahwa dia ingin membeli kartu anggota, membuat Wu Ling merasa itu benar-benar lucu dan bersejarah. Maka, adegan berikutnya pun muncul. Setelah keduanya memasuki pintu, mereka mengobrol sebentar dan berdiri di depan konter layanan. Tatapan Wang Qiang beralih ke Zhang Han dan ia melambaikan tangannya, bos kecil, kami ingin membeli kartu anggota. Zhang Han berdiri dan menganggukkan kepalanya saat dia berjalan mendekat. Zhang Han punya kesan tersendiri terhadap Wang Qiang, ini kali pertama dia mengunjunginya kemarin malam, dan dia juga datang untuk makan setiap kali makan selama 2 hari ini. Ini, transfer uangnya. Zhang Han menyerahkan kartu banknya. Ya, 3 juta. 3 kartu anggota. Wang Qiang mengoperasikan ponselnya sebentar sebelum menunjukkannya kepada Zhang Han. Kenapa 3? Kita cuma berdua, tanya Wu Ling ragu-ragu. Bagaimana mungkin 2 cukup? Wang Qiang mengerutkan bibirnya dan berkata, kita masih punya cucu dan cucu perempuan, kita akan membawa mereka makan nanti.
Kartu anggota di sini hanya bisa digunakan oleh satu orang, kita tidak bisa memaksa mereka mengantre, dan kalau tidak, mereka tidak akan bisa makan. Oh. Wu Liying tersenyum dan berkata, kalau begitu, kalau kita makan, bukankah putra dan putri kita juga harus ikut? Mereka. Wang Qiang mendengus pelan, lalu berkata, mereka hampir pulang, jangan pedulikan mereka. Kalau mau makan, antri sendiri saja, Ham. Setelah Wu Liying mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Melihat itu, Zhang Han terkekeh, mengeluarkan kartu nomor 8, nomor 9, dan nomor 10 dan berkata, 3 kartu keanggotaan. Liying, ambillah. Wang Qiang menyerahkan kartu keanggotaan kepada Wu Liying dan menatap Zhang Han, bos kecil, bisakah kamu memberi kami 2 cangkir susu untuk diminum dulu? Baiklah, susunya akan siap dalam 10 menit. Zhang Han mengangguk, lalu berdiri dan berjalan menuju dapur. Wang Qiang dan Wu Liying berjalan menuju meja anggota. Liying, ayo kita duduk di meja di dalam. Kursi di luar adalah kursi yang digunakan keempat anak muda itu setiap hari. Wang Qiang memimpin Wu Liying dan duduk di meja paling dalam. Setelah membawakan susu untuk Wang Qiang dan istrinya, ia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Sambil minum, ia mengobrol sebentar dengan Zhang Han, dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Bulan Baru besok pagi untuk mengantarkan bibit ikan. Makan malamnya masih nasi goreng telur. Kali ini, Zhang Han hanya membawakan sedikit nasi untuk Meng Meng. Ham, Papa, ini terlalu sedikit, tidak cukup untuk dimakan, Meng Meng cemberut mulutnya dan berkata dengan tidak senang. Zhang Han mengatakan banyak hal untuk menghiburnya, dan setelah memberitahu Meng Meng bahwa dia bisa makan makanan lezat di malam hari, Meng Meng dengan enggan setuju. Masih banyak orang yang mengantri di depan restoran. Namun, 30 kursi kecil itu tidak terisi. Ada sekitar 20 orang di sana, karena semua orang tampaknya tahu bahwa pada dasarnya tidak ada makanan tersisa di barisan belakang. Ye Zichen hanya bisa pergi dengan wajah sedih, sambil bergumam pada dirinya sendiri, jika aku punya kartu anggota. Di hati mereka, dengan kartu anggota restoran ini, status mereka sangat tinggi. Setiap kali setiap anggota berjalan menuju meja anggota, mereka selalu menarik perhatian. Kecemburuan di mata mereka dapat dilihat oleh siapapun. Tanpa disadari, di hati para pelanggan ini, kartu anggota restoran Zhang Han telah melampaui segalanya. Merek pakaian. Bisa dimakan. Rolex. Bisa dimakan. Lamborghini, Ferrari. Bisa dimakan. Oh, restoran bintang 3 Michelin. Aku bisa makan, tapi maaf, aku tidak akan pergi. Aku hanya mau nasi goreng telur. Aku hanya mengenali ruang makan santai Meng Meng. Secara bertahap, semua pelanggan merasakan hal yang sama. Makan tentu saja penting, di mata mereka, restoran Zhang Han sudah menjadi tempat terpenting di hati mereka. Namun, saat Zhang Han melihat pemandangan ini, dia selalu merenung sejenak. Ruang restoran itu lebih kecil dan lebih ramai, membuat Zhang Han sedikit kesal. Ke-10 anggotanya sudah penuh, kalau ada lebih banyak anggota, pasti tidak akan ada tempat duduk. Mungkinkah dia harus merelakan beberapa kursi untuk para anggota? Haruskah dia menaikkan harga tiket anggota 10 kali lipat? Atau tidak menjual tiket anggota saja? Zhang Han memikirkan pertanyaan itu, tetapi kata-katanya sudah terlanjur terucap, dan karena dia sudah menulis semuanya, ya sudahlah. Kartu keanggotaan lainnya akan dijual seharga 10 juta masing-masing, yang akan mengurangi jumlah orang yang ingin membelinya. Kalau saja pelanggan tahu apa yang dipikirkannya, mereka pasti akan sujud menyembah padanya. Bosnya terlalu tidak rasional, bukan? Keanggotaannya begitu mahal, jadi mengapa dia membencinya? Akan tetapi, mereka tidak tahu seberapa tinggi perspektif Zhang Han. Setelah makan malam, waktu sudah lewat pukul 7 malam. Zhao Feng adalah orang terakhir yang pergi. Sebelum pergi, ia tentu saja membersihkan ruang makan sekali lagi. Tanpa dia sadari, tindakannya sudah dilihat oleh beberapa orang. Saat Zhao Feng sedang mengemudi pergi, ada sebuah mobil buick hitam di seberang jalan. Seorang pengemudi yang berwajah muram mengeluarkan telepon genggamnya dan melakukan panggilan. Tuan Tang, Zhao Feng selalu menginap di restoran yang sama setiap hari, bernama Restoran Santai Meng Meng. Dia sangat akrab dengan pemiliknya dan telah membantunya melakukan beberapa pekerjaan. Sopir itu memberitahu semua orang tentang berita itu. Di sebuah rumah besar di pinggir jalan New Moon Bay, seorang pria berusia 40-an berdiri di depan jendela. Ia mengenakan jubah mandi, dan memandangi 3 wanita cantik yang sedang bermain di kolam renang di luar. Penampilan Tang Zhan sangat tenang, seperti paman tetangga. Alisnya tebal dan matanya besar, bibirnya agak tebal, dan fitur wajahnya tajam dan lurus. Setelah dia selesai mendengarkan berita ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Oh, begitukah? Setelah dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, dia langsung menutup telepon dan menatap ke arah Teluk Bulan Baru di bawah gunung dengan tatapan yang dalam.
Saudaraku, Putri Mengmeng ada di sini. Zhang Li berlari ke ruang makan sambil tersenyum. Ia membawa 2 tas, satu berisi camilan, dan satu lagi berisi beberapa mainan. Terima kasih, Bibi. Bibi baik sekali. Mengmeng sangat senang ketika seseorang memberinya hadiah. Ia mengedipkan matanya yang besar dan jernih sambil berterima kasih kepada Zhang Li. Hehe, tentu saja Bibi suka Mengmeng. Apa Bibi tidak lihat aku hanya membawa hadiah untuk Mengmeng? Zhang Li tertawa sambil mengusap kepala kecil Mengmeng. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Melihat Zhang Li berlari dari sisi lain, Zhang Han bertanya. Saya naik kereta bawah tanah, jawab Zhang Li. Subway. Kamu tidak punya mobil di sini. Zhang Han terkejut, dan merasa sedikit ceroboh. Kenapa aku butuh mobil? Aku sedang tidak tertarik dengan mobil sekarang. Zhang Li tersenyum tipis. Bab 77. Zhang Li terkejut. Ketika Zhang Li pergi, ia hanya membawa 600.000. Setelah perjalanan itu, ia kehabisan uang dan akhirnya datang ke Xianjiang untuk bekerja. Dia tidak punya cukup uang, apalagi membeli mobil. Melihat itu, Zhang Han tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan kartu nama Master Teknologi, dan menelepon. Halo, bolehkah saya bertanya siapa ini? Ketika panggilan tersambung, teknisi itu bertanya dengan suara berat. Saya orang yang membeli mobil Panda yang dimodifikasi 2 hari lalu, jawab Zhang Han. Oh, bos, ternyata kamu, ya, ada masalah dengan mobilnya. Kata-kata hangat teknisi itu mengandung sedikit rasa gugup. Tidak, aku ingin membeli mobil lain, kata Zhang Han terus terang. Beli lagi. Teknisi itu terdengar senang dan bertanya, mobil jenis apa yang ingin Anda beli? Maserati GT, yang putih. Kapan kamu ada waktu untuk datang dan mengurus formalitasnya? Besok saja bawa mobilnya ke sini, kata Zhang Han. Maserati GT adalah mobil favorit Zhang Li. Zhang Han jelas mengingat hal ini, jadi dia tidak bertanya kepada Zhang Li jenis mobil apa yang diinginkannya dan langsung memesannya. Oke, bos. Saya akan sampai dalam 20 menit. Teknisi itu sangat gembira mendengarnya, dan bahkan suaranya pun bergetar. Zhang Han menghabiskan 1.800.000 untuk mengganti mobilnya, dan teknisi itu terkejut. Hanya beberapa hari berlalu, dan bos ini sekali lagi dengan santai membeli mobil sport seharga 2 juta yuan. Terlalu senang. Ya. Zhang Han menjawab dan menutup telepon. Dia selalu bersikap santai, apapun yang ingin dia beli atau apapun yang ingin dia lakukan, dia akan melakukannya. Dia akan membeli apapun yang ingin dia beli, apapun yang ingin dia lakukan. Saat ini, dengan pengetahuan Zhang Han, ia tidak lagi peduli dengan hukum atau peraturan apapun. Sungguh konyol, dengan kekuatan Zhang Han di puncak alam kesengsaraan saat itu, satu telapak tangannya saja bisa menghancurkan seluruh planet. Aturan. Itu cuma buat dilanggar. Misalnya, saat ini Zhang Han ingin membeli mobil untuk adiknya dan meminta mereka untuk membuat kesepakatan atas namanya. Lagi pula, mereka harus mengantarkan mobilnya ke sini besok, kalau dia tidak bisa melakukannya. Itu karena uangnya tidak cukup. Tak ada yang tak bisa dilakukan uang di dunia ini. Jika benar-benar tak berhasil, ia akan memberinya semangkuk nasi goreng telur. Jika tak berhasil, ia akan memberinya secangkir susu. Jika tetap tak berhasil, Zhang Han terpaksa menggunakan kekerasan. Namun, ada persyaratan untuk bersikap santai dalam segala hal. Dengan kompetensi yang rendah, seseorang harus memikirkan hal-hal lain secara perlahan, seperti Zhang Han yang ingin menjual rumahnya dan membeli gunung. Seiring dengan peningkatan kompetensinya, tentu saja ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Zhang Li jelas tidak tahu banyak tentang hal ini. Saat itu, ia sedikit bingung, dan tanpa sadar bertanya. Bro, kenapa kamu beliin aku mobil? Kupikir kamu nggak punya uang sebanyak itu. Zhang Li jelas tahu tentang Zhang Han yang menyewa gunung, menyewa restoran, dan menjual rumah. Ia bahkan tahu bahwa uang hasil penjualan rumah telah habis. Zhang Li pun bingung. Ikuti aku. Zhang Han terkekeh, dia mengeluarkan pena dari laci di belakang meja dan membawa Zhang Li ke pintu. Jam kerja. 3 jam sehari. 300 yuan per porsi nasi goreng telur. $100 untuk secangkir susu. 200 per porsi. 400 porsi daging. Kartu anggota, 10 teratas 1 juta. Nomor 11-20 10 juta. Ya ampun, saudara, apa kau gila? Bagaimana kau bisa berbisnis seperti ini? Bukankah kau hanya menunggu kebangkrutan? Zhang Li membelalakan matanya lebar-lebar, dan berkata dengan ekspresi tak percaya. Namun, Zhang Han hanya tersenyum kecil, lalu ia menulis beberapa kata di bagian belakang kartu anggota. 10 kartu keanggotaan pertama telah terjual, 10/20. Setelah menulisnya, Zhang Han menatap Zhang Li yang bingung sambil tersenyum. Pada saat ini,
tidak ada yang perlu dikatakan lagi, semuanya sudah tercakup dalam kata-kata ini. Kakak, benarkah ini? 10 kartu keanggotaan pertama telah terjual habis. Sudah berapa hari Anda menjalankan restoran? Apakah kamu mencoba menipu mereka? Mustahil, kau tukang rongsokan dapur, bagaimana bisa dijual dengan harga setinggi itu? Informasi ini, bahkan Zhang Li pun tak percaya. Ia memelototi Zhang Han dan bertanya berulang kali. Ada apa, adikku? Apa kau tidak terlalu meremehkan kakakmu? Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka papan pesan dan mengetuk pesan dari bank. Ketika Zhang Li melihat ada lebih dari 8 juta deposito, ia benar-benar tercengang. Ia menatap Zhang Han dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Adik kecil, uang hanyalah sekumpulan angka. Nanti, kakak akan menunjukkan kepadamu apa itu kehidupan yang sebenarnya, dan kita harus menikmatinya dengan baik di masa depan. Berhenti saja jadi dejmu. Zhang Han menepuk bahu Zhang Li. Saya suka menjadi DJ, saya melambaikan tangan di atas panggung, dan banyak orang di bawah panggung berteriak dan menari mengikuti irama. Itulah perasaan yang saya suka. Zhang Li menjulurkan lidahnya, dan mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, tetapi setelah itu raut wajahnya berubah serius, dan berkata, saudaraku, kamu sungguh luar biasa. Kamu baru beberapa hari di Xianjiang, dan kamu sudah memiliki prestasi seperti ini. Hahaha, apa ini masih adik penyihir kecilku? Dulu, bukankah 10 juta di matamu dihitung sebagai uang saku? Adik kecil, kau akan tahu nanti bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk hiburan kita. Zhang Han tersenyum tipis. Haha, Zhang Li tak kuasa menahan tawa. Ia memutar bola matanya ke arah Zhang Han dan berkata, lihat apa yang kau katakan. Haha, kau benar-benar bicara seperti tuan muda Zhang yang arogan tadi. Aku tidak peduli tentang itu. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau dipikir-pikir sekarang, tuan muda keempat Sang Jing itu, perasaannya seperti murid SD yang berebut posisi ketua kelas. Namun pada kenyataannya, tuan muda keempat Sang Jing merupakan suatu kehormatan yang dikagumi puluhan ribu orang. Zhang Han dan Zhang Li kembali ke rumah dan bermain dengan Meng Meng. Zhang Li biasanya tidak suka anak-anak, jadi dia merasa itu terlalu mengganggu. Namun, ketika menyangkut Meng Meng, dia sungguh-sungguh menyukainya. Tak diragukan lagi, ia memang sangat cantik. Kalau tidak, ia tak mungkin bisa melahirkan Meng Meng secantik itu. Setelah sekitar 10 menit, teknisi itu kembali. Ada juga 3 orang yang ikut, yaitu Xiao Yun yang menjual mobil kepada Zhang Han, penanggung jawab penjualan, dan teknisi itu. Sebagai mantan karyawan, ahli teknis itu tahu banyak hal, dan kali ini, dialah yang membawa 2 orang lainnya. Dia telah memutuskan untuk memberikan sedikit uang dan menjaga hubungan yang lebih baik dengan mereka, dan di masa depan, mereka akan mengurusnya apapun urusan mereka. Bagaimanapun, dia adalah ahli teknis yang suportif, dan lagi pula Zhang Han tetap dibawa oleh Xiao Yun. Sebagai penjual lama, ia juga tahu bahwa uang tidak bisa diperoleh hanya dengan satu orang. Kemenangan bersama adalah arah yang baik. Ketiganya menandatangani kontrak dengan Zhang Li. Zhang Han membayar mereka, dan menghabiskan $2.600.000 untuk membeli Maserati GT, pajak pendaratan, dan biaya lainnya, totalnya $3.400.000. Zhang Han langsung membayar mereka $3.500.000, menyuruh mereka mengendarai mobil ke sini keesokan harinya. Teknisi itu begitu gembira hingga mulutnya tidak bisa mengatup saat ia mengangguk setuju. Setelah selesai melakukan semua ini, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Zhang Han mulai bekerja di dapur. Memotong-motong kedua ayam itu menjadi beberapa bagian, dan Zhang Han membuang pantat ayamnya. Meskipun tulang ayam gunung bulan baru lebih keras, pisau Zhang Han bahkan lebih tajam. Dengan sekali ayunan, pisau itu berkilat, dan ukuran daging ayamnya pun hampir sama. Paha, betis, dan ujung sayap semuanya dipotong sebagian oleh Zhang Han. Setelah menyiapkan daging ayam, Zhang Han membersihkan kentang, terong, dan kacang-kacangan. Baru 10 menit, dan semua bahannya sudah habis. Kalau orang lain, mungkin dia bahkan tidak akan bisa memotong ayam ini dalam 10 menit. Tindakan Zhang Han di dapur fleksibel seperti air yang mengalir, tetapi adegan ini tidak terlihat oleh keduanya yang sedang bermain di sofa. Meng Meng, ayo kita jemput ibumu, kata Zhang Han sambil menggantungkan celemeknya di bahu, setelah mencuci tangannya. Baiklah. Ayo panggil mama, panggil mama. Putri kecil itu melambaikan tangannya dengan gembira. Ayo pergi. Zhang Han menggendong Meng Meng di tangannya. Kamu mau pergi kemana? Tanya Zhang Li. Ke bandara. Kamu bisa tinggal di sini dan menonton TV sebentar, kata Zhang Han. Apa gunanya nonton TV? Aku juga ikut, kita pergi bareng. Zhang Li berdiri dan berkata. Tinggal di sini dan menonton TV, Zhang Li merasa bosan setengah mati. Membosankan sendirian,
jadi lebih baik ia pergi ke bandara bersama Zhang Han untuk menjemputnya. Jadi Zhang Han mengunci pintu, dan ketika Zhang Li tiba di depan mobil, dia langsung tertegun. Kakak, bukannya kamu tidak punya uang, kenapa kamu bawa mobil ini? Tanya Zhang Li curiga. Ia ingat Zhang Han paling menyukai mobil sport super. Dulu di Sangjing, ada sekitar 10 mobil sport super di garasinya. Setiap minggu, Zhang Han akan pergi ke sana untuk balapan dan mencari sensasi. Tetapi sekarang, sebuah jili panda ada di depannya, menyebabkan Zhang Li tercengang. Oh, karena yang ini terlihat bagus, yang lainnya tidak terlihat bagus, Meng Meng menjelaskan lebih dulu. Dari sudut pandang Meng Meng, mobil ini tampak seperti panda raksasa, dan mobilnya tidak terlalu besar. Mobil itu tampak seperti mainan besar, berapapun harganya, tetap saja akan terlihat bagus. Aku tidak punya tujuan untuk hal-hal ini, aku akan membeli apapun yang Meng Meng suka. Zhang Han terkekeh, lalu menyerahkan Meng Meng kepada Zhang Li, lalu berjalan kembali ke tempatnya semula dan berkata, naik. Zhang Li tersenyum sambil menatap Zhang Han, dan berkata, kamu memperlakukan Meng Meng dengan sangat baik. Papaku memang hebat, kata Meng Meng dengan ekspresi serius. Bab 78 Ziyan kembali. Baiklah. Ayahmu memang yang terbaik. Zhang Li tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ini. Namun begitu mereka masuk ke dalam mobil, Zhang Li menoleh ke belakang dan berkata dengan heran, kakak, mobil ini sudah kamu modifikasi. Dari berbagai rinciannya, Zhang Li dapat mengetahui bahwa barang-barang di dalamnya sangat berharga. Kursi pengemudi, peralatan navigasi, AC, kursi, jendela atap, dan lain-lain. Ini bukanlah hal-hal yang biasa ada di mobil. Ya, sudah dimodifikasi. Zhang Han menyalakan mobil, dan suara mesinnya pun terdengar sangat pelan. Sambil mengemudikan mobil, Zhang Han melanjutkan, saya membeli beberapa unit Audi A8L, dan menghabiskan 2 juta. Ya Tuhan! Zhang Li tertawa dan menggelengkan kepalanya. Karena Meng Meng berada di dalam mobil, kecepatan Zhang Han tidak cepat, melainkan sangat halus. Jika dia melambat, dia tidak akan sampai di bandara terlalu awal. Pada saat yang sama, di Bandara Internasional Xianjiang, penerbangan dari kota Linhai telah tiba. Mengenakan mantel tipis dan masker, Ziyan dan Zhou Fei turun dari pesawat dan berjalan menuju pintu keluar. Di mana Zhang Han? Tatapan mata Ziyan menyapu ke sana kemari beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan jejak Zhang Han di antara kerumunan. Tidak mungkin orang itu tidak ada di sini, kan? Zhou Fei bertanya dengan curiga, dia hanya punya Meng Meng di matanya, tidak ada tempat tersisa untukmu, dia pasti tidak datang, itu benar-benar tidak keren. Hanya dengan satu kalimat saja, itu membuat Ziyan agak terdiam. Betapa indahnya pepatah ini, dia hanya Meng Meng matanya. Bahkan jika itu benar, bagaimana kau bisa begitu terus terang? Ziyan agak terganggu saat ini. Dia merasa bajingan itu memang seperti itu. Bajingan ini. Aku akan memanggilnya sekarang juga. Ziyan mendengus. Menghadapi Zhang Han, ia terkadang merasa daya tariknya telah menurun. Mengapa pria itu selalu menatap Meng Meng? Ia hanya meliriknya beberapa kali saat sedang mengamatinya. Tapi kali ini, Ziyan mengencangkan pakaian luarnya, pandangan percaya diri muncul di matanya. Kali ini, Ziyan sengaja berdandan, yakin bahwa dia akan mampu membuat bajingan itu terpesona. Tak lama kemudian, teleponnya tersambung. Ziyan langsung bertanya dengan nada bertanya. Kenapa kamu tidak datang? Kamu di mana? Bukankah kamu sudah berjanji untuk menjemputku? Kamu tidak menepati janjimu. Oh, oke, aku tahu. Aku baru saja turun dari pesawat. Aku mau ke tempat parkir sekarang. Kakak Yan, kenapa tiba-tiba kau bersikap tidak ramah? Hahaha, apa ada masalah antara kau dan pria itu? Tanya Zhou Fei sambil tersenyum nakal. Jangan konyol, aku seperti biasa, gerutu Ziyan pelan. Kakak Yan, kamu biasanya menjaga jarak dari orang lain, dan kamu normal bagiku, tetapi kamu tidak normal bagi pria itu. Tidakkah kamu perhatikan bahwa waktu kalian berdua berbicara di telepon semakin lama? Zhou Fei mengerutkan bibirnya dan berkata, benarkah? Ziyan sedikit terkejut. Sepertinya memang benar. Awalnya cuma 1 menit, lalu 2 menit. 15 menit. Mungkinkah, apakah dia benar-benar memperlakukannya secara berbeda? Ziyan tidak tahu perasaan macam apa yang dia miliki terhadap Zhang Han, tetapi mungkin saja dia berpikir untuk membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Ziyan, kamu kembali. Saat Ziyan tengah asyik berpikir, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari depan. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Li Cheng, yang mengenakan pakaian resmi mahal dengan penampilan bagaikan batu giok. Tuan Muda Li menyambutnya dengan senyuman. Maaf, ayahku ada urusan mendesak yang harus kutangani beberapa hari yang lalu. Karena itulah aku meninggalkan Linhai tanpa pamit. Aku merasa bersalah,
jadi aku khusus menyiapkan jamuan makan untukmu di paviliun dupa hari ini. Kata-kata Li Cheng sangat lugas, dan senyum hangat tersungging di wajahnya. Kata-kata dan tindakannya sungguh sempurna. Namun, saat Ziyan berhadapan dengan Li Cheng, ekspresi dingin itu sekali lagi meluap ke wajah cantiknya. Tuan Muda Li, maafkan aku. Aku masih ada urusan malam ini. Ziyan menggelengkan kepalanya pelan dan menolak dengan bijaksana. Ada apa? Ziyan, kamu liburan besok, jadi kita bisa merayakannya sepuasnya malam ini. Lagi pula, aku sudah menyiapkan ini khusus untukmu, dan aku juga punya beberapa teman lain di sini malam ini. Aku bilang pada mereka kalau aku pasti bisa mengundangmu, Ziyan. Li Cheng berkata sambil tersenyum tipis. Dalam keadaan normal, kalau ada artis lain di perusahaan itu yang setuju dengan kata-kata Li Cheng, asal ada permulaan hal seperti itu, sudah bisa dipastikan dia akan mengajak wanitanya tidur. Hanya saja Ziyan bukan orang biasa. Maaf, aku ada janji malam ini, dan temanku akan menjemputku. Ziyan menggelengkan kepalanya lagi. Oh, begitukah? Bagaimana kalau mengundang teman-temanmu? Bukankah lebih ramai kalau ada banyak orang? Li Cheng sedikit kesal, tapi dia tetap tersenyum saat mengatakannya. Temanku tidak suka keramaian. Tuan Muda Li, dia masih menungguku. Aku harus pergi. Setelah Ziyan selesai berbicara, ia ingin berjalan ke gerbang bandara. Zhou Fei mengikutinya dari belakang tanpa berkata apa-apa. Melihat ini, Li Cheng mengerutkan kening dan diam-diam menggertakkan giginya. Ketika Ziyan dan Ziyan telah berjalan 5 meter, Li Cheng mencibir dan segera mengikutinya. Saat berbicara dengan Ziyan, senyum munafik muncul di wajahnya, dan ia berkata, beberapa tahun yang lalu, aku penggemar beratmu, tapi waktu kuliah di luar negeri, aku nggak sempat kenalan sama kamu. Sekarang setelah ada kesempatan untuk mengenalmu, aku udah beberapa kali ngundang kamu, tapi kamu. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita, iya. Kesalahpahaman. Zhou Fei mencibir dalam hatinya. Di Royal Entertainment Company, siapa yang tidak tahu kalau Li Cheng itu playboy? Dia masih berani bilang tidak punya niat jahat, kenapa wajahnya begitu datar? Zhou Fei mengejek Li Cheng dalam hatinya, tetapi kata-kata ini tidak pernah keluar dari mulutnya. Aku tidak punya kesalahpahaman denganmu. Aku tidak suka keramaian, dan aku sudah ada janji, jawab Ziyan dingin. Setelah mendengar ini, Li Cheng berkedut 2 kali. Menahan rasa tidak senang di hatinya, ia berkata, Ziyan, terakhir kali kau menjanjikanku jamuan makan, dan aku tidak mengatakan apa-apa meskipun kau mengingkari janjimu. Sekarang kau menolakku seperti ini, bukankah kau terlalu tidak sopan? Li Cheng sudah di ambang kehancuran. Ia selalu pemarah, dan ketika merayu wanita cantik, ia suka nada yang lembut dan anggun. Namun, di sini bersama Ziyan, ditolak 3 kali, ia semakin ingin menaklukkan Ziyan. Setiap kali membayangkan Ziyan ditekan dan dilecehkan begitu saja olehnya, rasa girang di hatinya tak terbendung. Namun tampaknya Ziyan tidak pernah berpura-pura saat menghadapinya. Jangan lupa, kamu artis dari Royal Entertainment Company. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapimu. Li Cheng berpikir dalam hatinya. Ziyan sudah agak tidak sabar, tetapi Zhou Fei juga memperhatikan ekspresi Li Cheng. Meskipun dia tidak ingin ikut campur, karena dia masih bekerja di bawahnya. Hanya saja, kali ini, Kakak Yan benar-benar punya janji dengan kita. Lain kali kalau ada kesempatan, kita pasti akan datang. Tuan Muda Li, lihat, kita sudah menandatangani kontrak 3 tahun di Royal Entertainment Company, masih banyak waktu tersisa untuk kita bertemu. Kata-kata Zhou Fei membuat ekspresi Li Cheng sedikit berubah, lalu dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Fei kecil, aku suka apa yang kau katakan. Karena Ziyan ada janji kali ini, aku tidak akan memaksamu. Fei kecil benar, masih banyak waktu tersisa. Ya, terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda Li, kata Ziyan acuh tak acuh sambil memimpin jalan keluar dari pintu depan bandara. Li Cheng juga menyetir ke sini, dan tempat dia berhenti berada di arah yang sama dengan tempat Zhang Han akan berhenti, jadi mereka bertiga berjalan ke arah kanan bersama-sama. Melihat Li Cheng mengikutinya, Ziyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Li Cheng merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Kudengar syuting video musikmu cukup sukses. Selamat, dan akan segera dirilis. Kurasa Ziyan akan populer lagi. Kualitas MV-nya lumayan. Zhou Fei tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, semoga kali ini Kakak Yan bisa menarik gelombang penggemar, dan cukup bagi semua orang untuk melihat Ziyan kembali. Sudut mulut Li Cheng melengkung menjadi senyum dingin, dan terus berbicara dengan penuh semangat. Saya yakin Ziyan pasti bisa. Tidak banyak orang yang bekerja sekeras dia saat ini. Tepat saat Li Cheng selesai berbicara, mata Ziyan yang melihat ke samping berbinar, dan dia melangkah maju lebih cepat. Belasan meter di depan, Zhang Han berjalan dari samping.
Kau sudah kembali. Setelah mendekat, Zhang Han berkata sambil menganggukkan kepalanya. Ya, jawab Ziyan. Meski hanya kata, ya, nada kata ini membuat Li Cheng merasa tidak senang, karena jawaban, ya, ini sama sekali tidak kaku. Bahkan, aura dinginnya pun jauh berkurang. Siapa orang ini? Li Cheng merasa tidak senang. Ia mengamati Zhang Han dan merasa kata-kata serta tindakannya biasa saja. Ia tertawa kecil, lalu mengambil sebatang rokok dan menyalakannya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengambil sebatang rokok dengan santai dan menyerahkannya kepada Zhang Han. Ia berkata dengan malas, adik kecil, apakah kamu merokok? Ziyan bilang dia ada janji temu, dan kupikir itu seseorang dari lingkarannya. Heh, melihat adik kecil itu agak asing, jadi kamu juga. Nada bicara Li Cheng terdengar superior, dan kata-katanya mengandung inisiatif. Biasanya, di saat seperti ini, orang-orang akan dipimpin olehnya. Tapi kemudian, Zhang Han hanya menoleh dan melihat rokok itu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Li Cheng, lalu Zhang Han berbalik dan berkata, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan ke samping, meninggalkan Li Cheng yang masih memegang rokoknya, dengan wajah kaku. Nggak ngomong apa-apa. Ngapain dia? Maksudnya apa? Li Cheng begitu bingung hingga ia hampir meledak marah pada saat yang bersamaan. Dia adalah Tuan Muda Li yang bermartabat, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Bab 79 Li Cheng yang telah dipukuli sampai babak belur. Li Cheng meremas rokok di tangannya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, ia berjalan masuk dan memarkir mobilnya di sana. Di sisi lain, ketika Ziyan dan Zhou Fei melihat Zhang Han bertingkah dan Li Cheng dipukuli, Zhou Fei mengerucutkan bibirnya membentuk senyuman. Meskipun Ziyan tidak banyak berekspresi, sedikit bibir merahnya yang terangkat menunjukkan bahwa ia sedang tertawa dalam hati. Namun, ketika Ziyan dan Yue San melihat mobil panda yang lucu, mereka sedikit tertegun. Masuk, kata Zhang Han sambil berjalan ke kursi pengemudi. Pusing banget. Kenapa kamu bikin mobil kayak gini, kata Zhou Fei sambil nyengir. Ho ho. Pada saat ini, Li Cheng, yang tidak jauh darinya, menyeringai. Ia membuka kunci mobil di tangannya dan menyalakan lampu mobil BMW i8 di samping jili panda. Harga mobil itu 2 juta, Li Cheng mengendarainya dengan santai. Ketika dia melihat orang yang Ziyan temui mengendarai mobil seharga puluhan ribu RMB, dia merasa jijik di hatinya, bahkan nadanya mengandung sedikit rasa jijik. Ziyan, bagaimana kalau kamu bawa mobilku dan pergi? Aku bisa mengantarmu ke tempat itu dulu, dengan identitasmu. Kalau orang-orang tahu kamu naik mobil seperti itu, hargamu pasti akan turun. Kalau begitu, aku tidak akan merepotkan Tuan Muda Li. Ziyan menggelengkan kepalanya pelan. Putri kesayangannya sedang menunggunya di dalam, bagaimana mungkin dia bisa duduk di mobil orang lain? Setelah berkata demikian, Ziyan dan Zhou Fei membuka pintu mobil dan masuk. Lewat jendela, samar-samar terlihat di kursi belakang, ada seorang wanita menggendong Meng Meng. Jadi, Ziyan masuk ke kursi belakang, sedangkan Zhou Fei duduk di kursi depan. Sebelum Zhang Han naik kereta, dia melirik Li Cheng dengan acuh tak acuh. Di matanya, ada ketidakpedulian. Ditambah dengan ketidakpedulian sebelumnya, tatapan ini membuat Li Cheng merasa Zhang Han sedang meremehkannya. Hati Li Cheng tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Dia masuk ke mobil sportnya dengan ekspresi jelek dan membanting kemudi. Mengapa kamu melakukan ini? Abaikan aku, rendahkan aku, atas dasar apa kamu? Berdasarkan mobil panda yang tidak akan diinginkan siapapun jika kamu lempar ke jalan. Li Cheng terengah-engah. Ia marah bukan hanya karena ketidakpedulian Zhang Han, tetapi juga karena sikap dan pilihan Ziyan terhadapnya. Kau lebih suka naik panda yang rusak daripada naik mobilku, bukan? Tatapan mata Li Cheng perlahan berubah dingin. Dasar jalang. Li Cheng mendengus dingin, akan kutunjukkan padamu apa kenyataannya. Saat aku mengalahkanmu, aku ingin melihat bagaimana kau bisa tetap bersikap tenang di hadapanku. Setelah berkata demikian, Li Cheng menyalakan mesin mobil dan bergegas keluar dari sisi jili panda, meninggalkan suara deru mesin di belakangnya. Pada saat yang sama, di mobil Zhang Han. Mama, aku sangat merindukanmu. Meng Meng dengan gembira mengulurkan tangannya. Saat Ziyan menggendongnya, Meng Meng pun tak peduli dengan masalah bedak alas bedak yang diceritakan papa, dan langsung mencium pipi Ziyan. Aku juga merindukanmu, Meng Meng. Beberapa hari terakhir ini aku pergi, apa ada hal baik darimu? Ziyan tersenyum, sangat bahagia. Wajahnya yang cantik sungguh begitu rupawan hingga mampu meruntuhkan seisi negeri dengan senyumannya. Meng Meng penurut sekali. Dia bersama papa setiap hari, Kami bahkan menggambar papa, mama, dan Meng Meng, mereka terlihat sangat serasi. Kata Meng Meng serius sambil mengedipkan matanya yang besar dan jernih.
Seperti yang kita semua tahu, mata seorang anak sangatlah indah, seolah-olah ia terlahir dengan pupil yang indah. Pupilnya besar dan sangat terang, apalagi untuk gadis selembut Mengmeng. Benarkah? Apakah Mengmeng sekuat itu? Ziyan tersenyum dan mencubit pipi Mengmeng. Ah, tunggu sampai kita kembali ke restoran kasualku. Aku akan membawanya keluar untuk Mama lihat lukisan Mengmeng, kata Mengmeng dengan suara merdunya. Mendengar itu, Zhang Han yang sedang mengemudi tak kuasa menahan tawa. Ia takut ekspresi Ziyan akan sangat menarik ketika melihat lukisan itu. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja. Selain melukis, apa lagi yang Mengmeng lakukan? Tanya Ziyan sambil tersenyum. Juga, ada piano itu, Papa telah mengajari Mengmeng cara memainkannya, dan Mengmeng mampu memainkan lagu-lagu sederhana. Mengmeng cemberut mulut kecilnya dan berkata dengan serius. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia melihat Mama, dan sekaranglah saatnya bagi Mama untuk mengklaim pujian. Benarkah? Wajah Ziyan dipenuhi kecurigaan. Ia menatap Zhang Han dan bertanya, apakah ayahmu bisa bermain piano? Dia tahu caranya, dan dia luar biasa. Papa sangat baik, Mereka semua bilang Papa adalah seorang master, mereka semua sangat mengagumi Mengmeng, dan mereka semua iri padaku karena punya Papa sebaik itu. Kata Mengmeng dengan ekspresi sedikit bangga. Melihat matanya yang cerah, dia yakin bahwa dia, Papa, sedang merasa hebat. Setelah melihat Zhang Li, Ziyan sedikit linglung. Setelah bermain dengan Mengmeng sebentar, ketika mereka sampai di Teluk Bulan Baru, Mengmeng meringkuk di dada Ziyan dan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Kamu pasti Ziyan. Halo, aku adik perempuannya Zhang Han, namaku Zhang Li. Zhang Li mengulurkan tangannya dengan sangat sopan. Saat pertama kali melihat bahwa ibu Mengmeng adalah Ziyan, Zhang Li sungguh sedikit terkejut dalam hatinya. Saat itu, Ziyan adalah gadis giok murni, tetapi rumornya sangat sedikit. Bagaimana dia bisa berakhir dengan saudara laki-lakinya dalam situasi seperti ini? Dan bagaimana dia melahirkan anak tanpa suara? Ternyata Ziyan telah pensiun dari dunia hiburan 5 tahun lalu karena sedang melahirkan seorang anak. Sial, adikku akan menggunakannya saat dia tidak bergerak. Satu gerakan saja bisa mengguncang dunia. Zhang Li terkejut dalam hatinya, tetapi ia tersadar beberapa menit kemudian. Saat itu, ketika ia dan Zhang Han berada di masa kejayaan keluarga Zhang, mereka berjalan tanpa hambatan di Sanjing, dan Zhang Li juga seorang penyihir hebat sejati. Namun setelah meninggalkan keluarga Zhang, sifat liar Zhang Li telah ditempa, tetapi dia secara alami memiliki kepribadian dan harga diri sendiri, jadi ketika dia melihat bahwa ibu Mengmeng adalah Ziyan, dia hanya sedikit terkejut. Halo. Ziyan dan Zhang Li berjabat tangan, lalu saling memandang. Sejujurnya, saat pertama kali naik mobil, Ziyan memiliki imajinasi yang liar. Seorang wanita. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Zhang Han? Mungkinkah itu pacar Zhang Han? Mengapa Mengmeng begitu dekat dengannya? Mungkinkah dia sudah menerima identitasnya? Bagaimana mungkin? Ini tidak akan berhasil. Pada saat itu, hati Ziyan sedang kacau, namun setelah itu, Mengmeng si hati kecil yang manis datang dan menarik kembali pikiran Ziyan. Sekarang setelah mendengar perkenalan Zhang Li, hati Ziyan tiba-tiba menjadi rileks. Ziyan, kamu seperti beberapa tahun yang lalu, oh tidak, kamu bahkan menjadi lebih cantik. Zhang Li memandangi pipi Ziyan yang indah, dan memujinya dengan tulus. Terima kasih. Kamu juga cantik. Ziyan tersenyum tipis. Bukan karena aku jadi cantik, tapi karena kakak Yan dulu terlalu kekanak-kanakan. Sekarang aku sudah, kata Zhou Fei santai. Sebelum dia selesai berbicara, Ziyan melotot dan berkata, Zhou Fei menyeringai, menahan kata-kata yang ingin diucapkannya. Awalnya, ia ingin berkata, setelah dibesarkan oleh kakakmu, melahirkan Mengmeng, dan menjadi ibu yang penuh semangat, pesonanya kini semakin indah. Penuh rasa. Namun, Ziyan yang sangat mengenal Zhou Fei, langsung menyela. Namun, apa yang dikatakan Zhou Fei juga benar. Kata, pesona, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seorang gadis muda. Zhang Li bergumam pada dirinya sendiri, ingin memanggil Ziyan sebagai kakak iparnya, tetapi Zhang Han telah memberitahunya untuk memperhatikan hal ini, dan dia merasa bahwa itu tidak akan sama jika dia memanggilnya kakak Yan. Ya, Ziyan mengangguk. Aku sungguh mengagumimu. Kau bahkan bisa segera pensiun dari gelar Ratu Film, puji Zhang Li. Mendengar ini, mata Ziyan berbinar. Dengan nada yang agak tegas, ia berkata, Ratu Film, kau bisa membawanya kembali sekarang. Kamu mau pulang? Tanya Zhang Li kaget. Ya, saya baru saja menyiapkan album untuk dirilis tanggal 15. Kabarnya mungkin akan dirilis lusa, kata Ziyan sambil mengangguk. Wah, kalau kamu kembali, para penggemar dulu pasti akan sangat terkejut, Zhang Li tertawa. Semoga saja. Ziyan tersenyum tipis.
Ada juga sedikit antisipasi di matanya. Setelah bintang itu mendingin, akan sangat sulit baginya untuk kembali, dan Ziyan adalah salah satu dari orang-orang yang telah pensiun sepenuhnya, seolah-olah ia telah dilarang. Perkembangan entertainment circle sangat pesat. Dalam 5 tahun, raja-raja baru bermunculan satu demi satu, dan perubahan zaman membuat jalan ini semakin sulit dilalui. Namun, Ziyan masih sangat percaya diri. Sementara mereka berbicara, semua orang tiba di restoran Zhang Han. Ayo, lumayan. Selera orang itu lumayan. Memasuki aula, Ziyan dan Zhou Fei melirik ke sekeliling. Ruang makan dengan tata ruang keluarga seperti ini membuat mereka merasa sangat nyaman. Lalu, tatapannya tertuju pada piano Steinway di sampingnya. Ia berjalan dengan bingung. Setelah membuka tutupnya dan meliriknya beberapa kali, ia benar-benar terkejut. Ya ampun, Zhang Han, kamu benar-benar bisa main piano. Aku bahkan punya Steinway. Itu bukan hiasan, kan? Namun, Zhang Han mengabaikannya seperti biasa. Mereka sedikit terkejut melihat tata letak ruang makan dan piano Steinway, tetapi akan lebih terkejut lagi jika mereka melihat papan pengumuman di depan pintu pada siang hari. Tetapi Ziyan tidak peduli dengan semua ini, dan duduk di sofa besar di depan TV dengan Meng-Meng di lengannya, tangannya yang indah meraih ke dalam tas besarnya. Meng-Meng, tutup matamu dulu, kata Ziyan sambil tersenyum. Meng-Meng terkejut, lalu dia segera menutup matanya. Bersikaplah baik dan jangan membuka matamu diam-diam. Sambil berkata demikian, Ziyan mengeluarkan sebuah kotak hadiah berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar sekitar 20 cm dari tasnya. Sebuah bentuk bunga diikatkan pada kotak hadiah itu dengan pita. Ziyan meletakkan kotak itu di atas meja teh di depannya. Melihat Meng-Meng telah menutup matanya dengan patuh, Ziyan tertawa dan berkata, baiklah, kamu boleh membuka matamu sekarang. Meng-Meng sangat patuh. Ketika dia membuka mata besarnya, hal pertama yang dilihatnya adalah kotak di depannya. Wow, sebuah hadiah, sebuah hadiah, sebuah hadiah, sebuah hadiah, sebuah hadiah, sebuah hadiah. Bab 79. Sajikan hidangannya. Meski tidak tahu apa isi kotak itu, Meng-Meng sangat gembira dan mencium wajah Ziyan beberapa kali. Dibandingkan dengan hadiah orang lain, Meng-Meng lebih menyukai hadiah dari keluarga. Saat itu, putri kecil itu tersenyum begitu bahagia hingga bibir cerinya tak bisa tertutup. Buka dan lihat, kata Ziyan sambil tersenyum. Melihat Meng-Meng begitu bahagia, hati Ziyan pun ikut merasa sangat puas. Mama, bukakan untukku. Meng-Meng terkekeh. Ayo, kita berkendara bersama. Lihat pita ini. Kita masing-masing dapat satu. Kamu ambil ini, aku ambil itu. Ayo, 1, 2, 3, buka. Ziyan dan Meng-Meng masing-masing memegang satu sisi gesper, dan dengan tarikan ringan di bagian luar, pita-pita berwarna itu pun terlepas. Kali ini, Meng-Meng tidak menunggu Mama berbicara dan langsung membuka kotak itu dengan tangan kecilnya. Meng-Meng menatap kotak hitam yang tampak seperti laptop 10 inci itu dan sedikit bingung. Ia mengedipkan mata besarnya dan bertanya kepada Ziyan dengan suaranya, Mama, apa ini? Mama, bukain ini buat kamu. Ziyan tertawa dan mengeluarkan kotak kuas warna-warni itu. Setelah membukanya, Meng-Meng melihat begitu banyak kuas warna-warni, dan matanya berbinar. Wah, banyak sekali pulpen warna-warninya. Cantik sekali. Apakah kamu menyukainya? Ziyan tertawa. Suka banget, suka banget. Ibu memang baik banget, ya. Meng-Meng cemberut, mulutnya yang seperti ikan emas manis, lalu berlari ke arah wajah Ziyan, bersiap menciumnya. Batuk-batuk, Meng-Meng. Zhang Han, yang berdiri di belakang sofa, membuka mulutnya dan mengingatkan pastel. Mereka telah berciuman beberapa kali, dan melihat Meng-Meng masih ingin menciumnya lagi, Zhang Han merasa sudah waktunya untuk mengingatkannya. Oh, Meng-Meng berhenti. Ia menatap Papa, lalu Mama, ingin menciumnya tapi tak mampu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Kamu nggak perlu peduli. Aku nggak ngelap alas bedak, nggak apa-apa, Meng-Meng ciumku. Ziyan memutar bola matanya ke arah Zhang Han sambil mendekatkan pipi kirinya. Apa? Meng-Meng menciumnya beberapa kali. Kemarilah, cium bibi Fei Fei. Zhou Fei melihat sekeliling, lalu duduk di sisi kanan Meng-Meng dan memberikan ikat pinggangnya sendiri. Enham, tidak, ayah tidak akan mengizinkan Meng-Meng mencium orang lain. Meng-Meng mengulurkan telapak tangannya yang kecil, dan dengan lembut mendorong wajah Zhou Fei sebagai tanda penolakan. Kalau begitu bibi Fei Fei tidak menyukaimu. Zhou Fei mendengus. Kalau begitu aku juga tidak suka padamu. Meng-Meng menyandarkan tubuhnya ke pelukan Ziyan dan cemberut, aku tidak mau bermain dengan bibi Fei Fei yang bau. Mama, ayo menggambar. Aku akan menunjukkan gambar-gambar yang kugambar. Meng-Meng tiba-tiba teringat bahwa gambar yang ia gambar bersama Papa beberapa hari yang lalu belum diperlihatkan kepada Mama,
jadi ia menyelinap keluar dari pangkuan Ziyan dan mendarat di tanah tanpa alas kaki. Kedua tangannya yang kecil membuka laci meja, dan dari dalamnya, ia mengeluarkan gambar itu. Meng Meng menunjuk ke arah makhluk keras kepala di antara mereka dan berkata, ini papa. Puci. Ziyan tidak bisa menahan tawa. Ini mama. Meng Meng lalu menunjuk orang lain. Wajahnya yang bahkan lebih panjang dari keledai dan matanya yang sebesar biji wijen membuat ekspresi Ziyan langsung menegang. Hahaha. Zhou Fei memegang perutnya dan tertawa, lalu berkata, terlalu indah, begitu mirip, ya Tuhan, aku hampir mati karena tertawa. Apa yang kau tertawakan? Diam. Ziyan memutar matanya ke arah Zhou Fei. Meng Meng terkejut, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia bertanya, Mama, apakah gambar Meng Meng bagus? Haha. Melihat sudut mulut Ziyan yang berkedut, Zhou Fei tertawa sekali lagi. Bahkan Zhang Han terkekeh dari belakang sambil menggelengkan kepalanya. Cantik sekali, Meng Meng sungguh menakjubkan. Ziyan tertawa sambil mengusap kepala kecil Meng Meng. Anak perlu didorong dan dipuji pada saat-saat seperti itu, sehingga ia dapat terus meraba-raba menginginkannya. Benarkah? Meng Meng sangat senang dan bertanya lagi. Tentu saja benar. Ziyan tersenyum dan berkata, apakah Meng Meng yang paling cantik dan imut? Ya. Apakah Meng Meng tampan? Oh, yang paling cantik adalah Meng Meng. Hehe, Meng Meng dilukis oleh papa, mama dan papa adalah yang tercantik dan terindah untuk dilihat. Lalu gambarlah Meng Meng. Ziyan dan Meng Meng sudah beberapa hari tidak bertemu, dan saking bosannya, mereka pun mulai asyik bermain di sofa. Di sisi lain, Zhou Fei sesekali menyela dan mengobrol di sela-sela, sesekali melirik ponselnya sendiri. Zhang Han memperhatikan mereka selama beberapa menit, lalu berbalik dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Zhang Li berdiri di dekat konter dan memperhatikan Zhang Han menyibukkan diri. Setelah memasak nasi, hidangan pertama yang dimasaknya adalah semur ayam dengan kentang. Bahan utamanya ayam dan kentang, ditambah bawang bombay, jahe, bawang putih dan bumbu-bumbu lainnya, rasanya gurih, prosesnya direbus, daging ayamnya empuk, lezat, cocok untuk berbagai metode masak, kaya gizi, dan berperan menyehatkan tubuh. Namun akhir-akhir ini pakan ayam yang digunakan semakin banyak yang berbahan kimia, sehingga nutrisi yang terkandung di dalamnya menjadi hilang banyak, bahkan banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, ayam jenis ini hanya berharga sekitar 20 yuan per ekor. Dengan demikian, harga seekor ayam hanya 100 yuan. Bukan hanya soal nutrisi. Dagingnya sendiri jauh lebih sedikit aromanya, jadi apapun yang diberikan pakan dan ayam pedaging, tetap saja tidak akan mampu menghasilkan aroma murni ayam lokal. Belum lagi ayam yang diternakkan di Gunung Nyumun. Zhang Han merebus ayam dengan air. Ini adalah langkah untuk menghilangkan kotoran, tetapi Zhang Han tidak memahaminya. Ia hanya ingat seperti ini ketika ia melihat ibunya memasak dulu. Setelah direbus beberapa menit, daging di bagian luar ayam agak matang. Saat itu, Zhang Han bisa mencium aroma dagingnya. Setelah itu, ia menuangkan minyak ke dalam wajan, memasukkan potongan ayam ke dalamnya, menumis beberapa kali, menambahkan daun bawang, bawang putih, kecap asin, menumis, lalu menambahkan air, menambahkan sedikit pewarna makanan, menambahkan arak masak, merica, garam, dan kayu manis, menutup wajan, memasak selama 10 menit, mengubah suhu, dan ketika ayam hampir matang, menambahkan kentang. Ini adalah proses terakhir. Pada saat ini, Zhang Han mulai memasak semur kedua, terong goreng kecap. Ini adalah hidangan umum, dan Zhang Han sudah familiar dengan rutenya. Ia bekerja dengan tertib dan pandai memasak, dan setelah memasuki wajan, Zhang Han mulai membuat mentimun dan mengupasnya. Timun itu adalah timun dari Gunung Bulan Baru. Saat diratakan, aroma segar tercium di hidungnya. Potong mentimun kecil-kecil, buang kulitnya, dan letakkan di piring. Taburi sedikit garam, gula, dan MSG. Setelah menyiapkan semua ini, Zhang Han membuat saus kulit mentimun, cuka, saus dingin dan sedikit minyak wijen. 10 menit kemudian, ia menuangkan jus ke dalam kulit mentimun dan hidangan dingin pun siap dihidangkan. Ya Tuhan! Zhang Li terus memperhatikan dari samping. Melihat ini, hatinya benar-benar terkejut, lalu ia berkata dengan mata terbelalak, hidangan ini kelihatannya enak sekali. Bro, kamu benar-benar pintar memasak. Jangan remehkan saudaramu. Zhang Han tertawa acuh tak acuh. Sambil berbicara, ia mengambil panci ayam dengan satu tangan dan mengisinya hingga penuh dengan kentang rebus ayam menggunakan panci porselen yang tampak seperti panci kecil untuk sup. Ia meletakkannya di tepi meja dapur. Tanpa menghirup kap minyak, wangi panas mulai tercium ke seluruh ruangan. Wah, wanginya enak sekali. Zhang Li langsung menoleh. Ia melihat sepiring bubur ayam dengan kentang berkilauan karena minyak. Warnanya merah muda dan mengeluarkan aroma murni, membuat Zhang Li langsung menelan ludahnya 2 suap.
Jangan hanya berdiri di sana. Sajikan hidangannya, taruh di meja bundar. Melihat kedatangan Zhang Li, Zhang Han tertawa kecil, lalu berbalik dan mencuci wajan hingga bersih. Ia menuangkan minyak ke dalamnya dan bersiap untuk menggoreng telur terakhir, tumis cabai hijau. Setelah mendengar ini, Zhang Li mengambil piring besar dan berjalan menuju meja makan bundar. Selama itu, matanya tak pernah lepas dari meja makan. Mengapa potongan ayam itu terlihat begitu mempesona? Apa yang sedang terjadi? Zhang Li agak tercengang. Ia tak habis pikir bagaimana rasanya bisa begitu harum, dan ketika melihat potongan daging paha ayam di depannya, ia merasa ingin sekali mengambilnya dan memakannya sedikit. Namun, Ziyan dan Zhou Fei masih duduk di sofa, jadi dia pasti tidak akan melakukan tindakan tidak sopan seperti itu. Yah, kalau saja mereka tidak melakukannya lagi. Petik 1. Air liur Zhang Li mengalir deras, dan sekali lagi dia menelan seteguk air liur sambil bergumam ringan di dalam hatinya. Andai mereka berdua tidak ada di sini, Zhang Li pasti tak akan ragu dan langsung meraih paha ayam itu, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigitnya dalam gigitan besar. Benar, ia ingin menggigitnya dan melahap ayam yang harum itu dalam sekali teguk. Namun, itu hanya imajinasinya. Tak ada keraguan sedikit pun, dan tatapan ketiga orang di sofa itu telah tertuju pada tubuh Zhang Li. Oh tidak, itu adalah hidangan yang dipegang Zhang Li di tangannya. Sialan, apa kau serius? Zhou Fei sama sekali tidak peduli dengan penampilannya. Ia menarik napas beberapa kali dan mencium aromanya, lalu berkata dengan nada terkejut, seharusnya harum sekali. Sial, tuan muda yang malang itu benar-benar tahu cara memasak. Zhang Han, apa kau serius? Kau tidak menaruh racun di masakannya, kan? Bagaimana bisa seharum itu? Mustahil. Apa yang mustahil? Zhang Li mendengus dan berkata, kalau kau pikir kau sudah menelan racunnya, jangan dimakan. Kita semua bisa makan ini. Itu tidak akan berhasil, adikku yang baik hati. Itu. Tidak mudah memasak makan malam untuk ayah Meng Meng, jadi aku harus mencobanya dengan sungguh-sungguh. Zhou Fei mengerucutkan bibirnya dan menjawab. Mereka berdua memiliki kepribadian yang mirip, hanya saja Zhang Li sedikit lebih kuat darinya. Jika bukan karena ketidaktahuannya akan situasi ini dan Zhang Li yang mengejek kakaknya, ia pasti sudah menyerang mereka sejak lama. Saat ini, bahkan Meng Meng telah meninggalkan pelukan Ziyan. Ia berdiri di sofa dan berteriak sambil melompat-lompat. Papa, Papa, baunya enak sekali, Meng Meng lapar sekali, Meng Meng ingin memakannya. Meng Meng, jangan cemas. Ini hampir selesai. Zhang Han tidak menoleh, ia terkekeh dan melanjutkan hidangan terakhirnya. Paprika hijau goreng dengan telur juga merupakan hidangan umum. Sebagai lauk, Zhang Han hanya menggunakan 4 butir telur dan 2 paprika hijau. Setelah mereka meninggalkan wajan, Zhang Han melambaikan tangannya ke arah Zhang Li dan tertawa, sajikan hidangannya. Dengan nada yang seolah memanggil pelayan, Zhang Li mendengus dan berjalan mendekat untuk membawakan hidangan. Bab 80 Mata Terkunci. Aku juga. Zhou Fei berdiri dan berjalan untuk membantu sambil mengambil 5 mangkuk nasi dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Bagaimana kalau kita makan di lantai 1? Bagaimana kalau? Apa yang harus kita lakukan kalau tiba-tiba ada yang masuk? Ziyan bertanya sambil menatap Zhang Han dengan ragu-ragu. Tidak akan ada yang datang. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, Mama, cepat gendong aku. Aku lapar. Kata Meng Meng cemas dari sofa. Setelah Ziyan menggendongnya, ia melanjutkan, Mama, soal itu. Mereka datang jam segitu setiap hari, dan mereka tidak datang di waktu lainnya. Jam berapa itu? Kata Ziyan sambil tertawa. Sudah waktunya. Meng Meng menjelaskan dengan wajah serius. Melihat itu, Zhang Han tertawa dan menggelengkan kepalanya, setiap hari, pagi dan malam, semua orang akan buka selama 1 jam, aturannya ada di papan pengumuman di pintu, kalian tidak melihatnya saat pertama kali masuk. Hanya buka 3 jam sehari. Ziyan terkejut, namun segera pulih. Siapakah Zhang Han? Saat itu, sebagai salah satu tuan muda keempat Sangjing, meninggalkan Sangjing sudah merupakan perubahan besar. Mungkinkah dia benar-benar mampu membuka restoran? Ziyan menduga ruang makan ini adalah tempat khusus untuk Meng Meng memasak. Ia mungkin tidak mempertimbangkannya sama sekali. Restoran ini awalnya hanya buka untuk Meng Meng, tapi sepertinya dia sudah menjualnya dengan harga lebih dari 10 juta sekarang, dan 10 juta ini masih keuntungan bersih tanpa biaya apapun. Oh, itu tidak benar, keuntungan bersihnya setelah dikurangi 1 juta yang dia keluarkan untuk membuat kartu anggota adalah 9 juta. Waktunya makan. Mama, ayo cepat. Cepat. Meng Meng tak sabar lagi, ia menggeliat dan menggendong Ziyan. Baiklah. Ayo makan. Ziyan tertawa kecil, melirik Zhang Han dengan mata indahnya, lalu berjalan menuju meja makan sambil menggendong Meng Meng.
Zhang Li dan Zhou Fei duduk terpisah 3 kursi. Ketiga kursi ini disediakan untuk Zhang Han, Ziyan, dan Meng Meng. Tepat saat Ziyan hendak duduk, Zhang Han berjalan di depan kulkas dan bertanya. Apa yang kamu minum? Zhang Han tidak menyiapkan susu di malam hari. Meskipun susunya sangat lezat, minum anggur di waktu seperti ini terasa lebih romantis. Remy Martin atau Lafite? Tanya Zhang Li santai. Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata, anggur merahnya tidak perlu diolah. Hanya ada bir hitam, bir putih, anggur buah, koktail Rio, cola, dan jus buah. Saya minum koktail Rio, kata Ziyan. Ziyan hanya minum sedikit anggur merah, hanya saja tidak ada apa-apa di sini. Koktail Rio-nya tidak terlalu tinggi, hanya beberapa derajat dan memiliki beragam rasa. Rasanya agak mirip minuman biasa, tetapi tetap saja agak memabukkan setelah diminum terlalu banyak. Kalau begitu aku juga akan minum Rio. Zhang Li dan Zhou Fei juga menambahkan. Oleh karena itu, Zhang Han mengeluarkan 6 botol koktail Rio dan mengambil 2 botol bir Little Baiwei untuk dirinya sendiri. Waktunya makan, teriak Meng Meng gembira. Ayo makan. Ziyan melirik Zhang Li dan ragu sejenak. Akhirnya, ia tetap membuka kancing mantelnya. Awalnya, momen ketika sang dewi melepas pakaiannya adalah momen untuk menarik perhatian. Namun, tampaknya tatapan Zhou Fei dan Zhang Li terfokus pada hidangan di depan mereka. Namun Zhang Han masih menyelamatkan mukanya dan menatap ke arah Ziyan. Saat mereka memasuki ruangan, Zhou Fei telah melepas jaketnya, sementara Ziyan masih mengenakannya sepanjang waktu, yang mana membuat Zhang Han merasa sedikit aneh. Dari sudut matanya, Ziyan menyadari bahwa Zhang Han sedang menatapnya, dan sudut mulutnya diam-diam memperlihatkan senyum tipis. Di bawah tatapan Zhang Han, ia melepas jaketnya. Alasan dia sengaja berdandan hari ini juga agar Zhang Han memberikan reaksi. Ia mengenakan kain muslin hitam berlengan pendek dengan kerah-kerahnya sebagian hitam buram, dan lengan baju di pinggang serta lengannya terbuat dari kain muslin transparan yang menyembunyikan keanggunannya yang samar. Dan karena garis lehernya relatif rendah, garis karir yang tak terduga pun tersingkap. Gaun ini memiliki tulang selangka yang seksi, leher yang ramping, dan juga kalung yang berkilau di sisi garis karir. Kalung itu terbuat dari platinum dan bagian bawahnya dihiasi manik-manik zamrud. Di bagian bawahnya terdapat benda hitam berbentuk hati yang tampak seperti batu kecil. Harus dikatakan bahwa tidak peduli apakah itu dari segi penampilan atau bentuk tubuh, Ziyan adalah wanita cantik yang usianya di atas 95 tahun. Belum lagi pakaiannya yang seksi sekali, kalau Li Cheng melihat pakaiannya yang bisa membuat darah orang muncrat, dia pasti akan tercengang. Ini juga pertama kalinya Ziyan mengenakan sesuatu seperti ini di depan orang luar, dan karena Zhang Han selalu bersikap acuh tak acuh terhadapnya, wajahnya dipenuhi ekspresi acuh tak acuh. Ziyan merasa tidak senang, dan membayar harganya, hanya ingin melihat ekspresi Zhang Han yang tercengang. Jelas, ia telah mencapai tujuannya. Dalam penglihatannya, ia melihat tatapan Zhang Han tertuju pada lokasi karirnya. Seolah-olah air liur hendak mengalir keluar dari mulutnya. Dia memang babi. Petik 1. Ziyan mendengus pelan dalam hatinya, tatapannya agak puas. Tapi, 5 detik. 10 detik kemudian, pria itu masih menatapnya tanpa berkedip. Apa? Kenapa kamu masih melihat? Ziyan merasa sedikit malu dalam hatinya sejenak. Tatapannya yang tercengang sudah cukup untuk membuktikan kecantikannya, tetapi apakah Anda terus menatapnya seperti ini? Ziyan merasakan tatapan Zhang Han membara, sampai-sampai dia merasa tubuhnya agak tidak nyaman. Kenapa dia masih menonton? Mungkinkah aku terlalu seksi? Ziyan diam-diam mengamati Zhang Han dari sudut matanya. Momen ini baru terjadi semenit yang lalu. Selain Meng Meng yang sedang menggigit ujung sayapnya sendiri, Zhou Fei dan Zhang Li masih menunggu tuan mereka berbicara. Namun setelah menunggu beberapa saat, Zhang Han masih tidak berbicara, dan akhirnya, mereka berdua menyadari adanya kejanggalan. Zhou Fei melihat mata Zhang Han terbuka lebar, ekspresinya membeku, lalu tertawa dan bercanda. Yoyo, kamu lihat kemana? Apa kamu tidak lihat kalau aku dan Zhang Li juga ada di sini? Kakak, itu apakah kita akan makan? Zhang Li mengingatkannya dari samping, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini pertama kalinya dia melihat saudaranya bertingkah seperti babi. Dia jadi kesal banget sama kakaknya. Secantik apapun kakak iparnya, kenapa kalian gak balik ke kamar masing-masing aja malam-malam dan bersikap romantis? Kalian lagi nunggu makan malam, apa maksudnya tatap mata terus? Zhang Han melirik sekali lagi dan mengalihkan pandangannya. Ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan sama sekali tidak tampak malu saat ia mengangguk dan berkata, silakan makan, asalkan kalian merasa nyaman. Tidak banyak aturan di sini. Zhou Fei sudah tak tahan lagi. Setelah Zhang Han selesai berbicara, ia segera mengambil sepotong ayam yang harum dan memasukkannya ke dalam mulut.
Zhang Li mengikutinya dari dekat, dan juga mengambil sepotong ayam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Adapun Ziyan, ketika dia mencium aroma harum tadi, nafsu makannya pun tergugah, dan dia mengambil sepotong daging untuk dicicipi. Saat dia makan, matanya membeku. Aroma ayam yang lembut langsung memenuhi mulutnya. Dagingnya sama sekali tidak berminyak, tetapi terasa sedikit kenyal. Kulitnya lembut dan empuk, serta memiliki rasa seperti jeli. Kok bisa ayamnya harum sekali? Mereka semua sudah makan ayam, kan? Ada berbagai jenis ayam yang lebih enak, tapi tak pernah seharum ini. Ayam ini. Mereka bertiga tak mampu lagi berkata-kata untuk menggambarkan keadaan pikiran mereka saat ini. Jika mereka mengungkapkannya dengan lantang, rasanya seperti makan sepotong ayam. Rasanya sungguh membahagiakan. Namun setelah itu, ketika mereka memakan suapan pertama nasi, ketika mereka memakan suapan pertama kacang, terong, mentimun, dan telur. Saat itu, tak seorang pun bicara lagi. Mereka benar-benar telah mencapai ranah diam dan makan. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mulut mereka tidak mau berhenti sama sekali. Melihat adegan ini, Zhang Han menggelengkan kepala dan tertawa. Dalam hatinya, ia merasa orang lain tidak akan suka memakan makanannya, karena semua ini sesuai dengan harapan Zhang Han. Bisa juga dikatakan dia sudah bosan melihat ekspresi tersebut. Zhang Han masih belum menyentuh sumpitnya untuk makan, tetapi dia telah meneguk birnya banyak-banyak, dan tatapannya sekali lagi tertuju pada garis-garis dalam di wajah Ziyan. Harta karun yang bagus. Zhang Han mengendus pelan. Kalau dua kata ini diucapkan dengan lantang, orang-orang pasti akan mengira bahwa Zhang Han memang suka mengatakan bahwa dirinya baik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pandangan Zhang Han terpaku pada batu berbentuk hati hitam di kalung Ziyan sepanjang waktu. Batu hitam itu adalah harta roh tahap kedua yang asli, dan menurut Zhang Han, itu jelas bukan harta roh yang lemah. Ini juga alasan mengapa Zhang Han terus menatap ke arah itu. Ketika Zhang Han memastikan apakah batu itu adalah harta karun yang sedang dilihatnya, atau aroma yang tercium oleh hidung si pengendus harta karun, ia menduga bahwa ia mungkin berada tidak jauh dari sana. Ternyata, pada kenyataannya, bukan hanya Meng Meng saja yang membawa keberuntungan, bahkan Ziyan pun membawa harta karun ke tempat ini. Seperti kata pepatah, tanpa sengaja memasukkan ranting pohon willow ke dalam bayangan, Zhang Han masih belum berencana untuk mulai mencari harta karun, sehingga harta karun itu akan mengantarkannya ke depan pintu Anda. Harus dikatakan bahwa baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan saat ini, Zhang Han dan harta karun itu ditakdirkan untuk bertemu. Batu di tubuh Ziyan adalah harta roh tahap kedua, sejenis kristal. Kristal adalah sesuatu yang dibutuhkan para kultivator setiap hari. Kristal mengandung energi spiritual yang dibutuhkan manusia, dan jumlahnya pun melimpah di pembuluh darah dunia kultivasi. Jumlah kristalnya pun tak terhitung, dan nilainya setara dengan uang di seluruh Myriad Worlds. Ada juga berbagai tingkatan kristal, dan mereka dibagi menjadi kristal tingkat atas, kristal tingkat menengah, kristal tingkat rendah, dan tentu saja, kristal tingkat atas yang sangat langka, bahkan ada kristal tingkat ilahi yang legendaris. Untuk kristal tingkat rendah, yang terburuk adalah harta roh tingkat pertama, yang tertinggi adalah harta roh tingkat kedua, dan kristal obsidian ini merupakan produk kelas atas dari kristal tingkat rendah. Benda di depannya ini tidak mengandung banyak energi, dan ukurannya relatif kecil, tetapi tetap saja merupakan energi murni. Dengan kekuatan Zhang Han saat ini, benda ini sangat berguna baginya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.